Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Didi. Dan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, saudara, mari kita sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih juga untuk tubuh yang sehat. Tuhan berikan dan anugerahkan kepada kami. Dan juga Tuhan anugerahkan kepada keluarga kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong tenangkan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu juga akan menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami dalam mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, saya ingin mengajak kita membaca di dalam Mazmur nomor 124. Mazmur nomor 124 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Jikalau saudara, di samping saudara ada Alkitab, bisa saudara buka bersama dengan saya. Kalau saudara mau buka Alkitab elektronik di handphone saudara, silahkan. Kita akan membaca Mazmur nomor 124 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Terpujilah Penolong Israel. Firman Tuhan berkata demikian, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Ayat yang ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, pemazmur ini mengungkapkan perasaannya. Bagaimana dia telah ditolong oleh Allah, ditolong oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan dari musuh, dari bahaya, dari cengkraman maut. Saudara dikasih oleh Tuhan, pemazmur mengungkapkan kejujurannya, keterus terangannya, pengakuannya dengan jujur di hadapan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Diulangi kembali di dalam ayat yang kedua. Saudara perhatikan. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Saudara, pemazmur dalam hal ini Daud, dia mengakui bahwa jikalau dirinya bisa eksis, dirinya dan bangsa Israel bisa terbebas dari malapetaka, bebas dari bahaya, bebas dari musuh. Bukan karena kekuatan angkatan bersenjatanya, bukan karena kehebatannya, tetapi semata-mata karena pertolongan Tuhan. Karena itu saudara, di dalam pemazmur ini dia mengatakan 2 kali berturut-turut, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia itu marah, musuh-musuh mereka menyerang mereka, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka mereka akan binasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini saudara dan saya bisa tetap hidup, bisa tetap sehat, kita memiliki apa yang kita miliki saat ini, kita bisa menikmati berkat Tuhan, bisnis saudara berhasil, pelayanan saudara berhasil, gereja saudara makin bertumbuh, pelayanan saudara diberkati oleh Tuhan, anak-anak saudara sukses.
Saudara, semuanya itu adalah karena Tuhan. Mari kita belajar seperti Daud, yang dia sukses, dia berhasil memimpin Israel, dia terbebas dari musuh. Dia tidak menyombongkan dirinya karena saya, bukan. Tetapi dia berkata dengan jujur, dia berkata dari dasar hatinya, dia berkata, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka kita akan binasa. Demikian pula dengan kita, saudara. Jikalau bukan Tuhan yang membuat kita berhasil, jikalau bukan Tuhan yang memimpin kita, yang memihak kepada kita, maka saudara tidak akan ada hari ini. Maka saudara tidak akan bisa melakukan apa-apa jikalau bukan Tuhan yang memimpin hidup saudara dan hidup saya. Oh saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena berkat firman Tuhan Mazmur 124 ini membuat saya tidak sombong, menyadarkan diri saya kalau saya sampai hari ini disertai oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, itu karena Tuhan saja, bukan karena saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Terpujilah Tuhan jikalau jiwa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung. Dari jerat telah putus dan kita pun terluput. Saudara pemazmur mengakui, dia memuji-muji Allah, dia memuji-muji Tuhan yang telah membebaskan dia. Dia berkata, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan dirinya kepada musuh. Terpujilah Tuhan karena jiwanya terluput seperti burung yang terluput dari perangkap burung. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, jikalau hari ini saudara tetap eksis di dalam kehidupan saudara, saudara tetap bisa bisnis, ekonomi saudara tetap bertahan di saat pandemi COVID-19 seperti ini, pelayanan saudara berjalan dengan baik, gereja saudara berkembang, gereja saudara bertumbuh, pelayanan saudara bertumbuh, anak-anak saudara berhasil, maka terpujilah Tuhan yang menjadikan semuanya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu pemazmur dia menutup bagian ini dengan ayat yang ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah datang dari nama Tuhan, di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Tanpa pertolongan Tuhan, saudara dan saya tidak akan bisa melakukan apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka kita tidak akan bisa berbuat ini dan itu. Maka kita harus mengakui semuanya di hadapan Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, jangan jadi orang yang sombong, jangan jadi orang yang tinggi hati, sebab tanpa Tuhan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang kita miliki, semua yang kita punya sekarang adalah berasal dari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena pagi ini kembali Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kembali Tuhan, Engkau ingatkan kami supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang tidak sombong Tuhan. Kami boleh hidup, kami boleh berhasil, anak-anak kami sukses, anak-anak kami bisa mandiri, bisnis kami lancar. Tuhan, kami mengaku bahwa semuanya itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan. Karena itu Bapa, kami mengaku di hadapan-Mu, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kami, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kami, maka kami tidak bisa berbuat ini dan itu. Kami tidak bisa ada sampai hari ini. Karena itu Tuhan, tolonglah
supaya firman-Mu ini terus termeteraikan dalam hati kami, mengingatkan kepada kami bahwa pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Supaya kami menjadi rendah hati, kami mengakui bahwa semua yang kami miliki dan punya adalah berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini memberkati saudara, mengawali di dalam kegiatan saudara setiap hari. Akuilah bahwa semuanya adalah anugerah Tuhan. Mari kita terus dekat dengan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih belum reda juga seperti ini. Mari saudara kita tetap semangat karena ada Tuhan Yesus yang menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera. Amin.